kembali lagi dengan kami Goresan Kelam. Aduh, senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian ya. Gimana nih kabarnya pasukan Kelam? Semoga fine-fine aja ya. Nah, kali ini ada cerita lagi nih dari Mas Wahyu tentang kejadian di awal tahun 2020. Nah, buat kalian nih yang mau baca cerita aslinya, langsung cek link di deskripsi ya. Sebelum kita mulai nih ceritanya, kami mau berterima kasih banget sama Mas Wahyu yang udah ngizinin Goresan Kelam buat share ceritanya. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe dulu dong, biar channel ini semakin good gitu. Oke lah, biar nggak kebanyakan intro dan was-was lainnya, langsung aja kita gaskan ke ceritanya. Kisah kali ini menceritakan tentang 3 orang anak yang bernama Iman, Novan, Putra, dan 4 orang teman lainnya. Mereka bertuju berangkat ke sebuah waduk bekas galian Kardoyo yang niat awalnya sebenarnya mau mancing di situ. Nah, tapi sesampainya di waduk itu, si Putra, Iman, dan Novan ini tiba-tiba kepikiran buat berenang di waduk tersebut. Mereka bertiga sempat ngajak temannya 4 orang ini buat ikut nyebur juga. Nah, tapi mereka berempat menolak dan memilih untuk diam dan memancing. Tanpa banyak pikir, akhirnya satu persatu dari mereka lompat ke dalam waduk. Yang kira-kira dalam waduknya itu sekitar 3-5 meteran lah. Nah, tak lama mereka berenang, tiba-tiba itu suasana berubah menjadi mencekam. Mereka bertiga tidak kelihatan lagi. Sontak teman yang 4 orang ini panik gitu. Tolong. Nah, untungnya tak jauh dari tempat mereka mancing ini ada seorang supir truk yang kebetulan saat itu sedang mencuci truknya. Nah, lalu mereka berempat ini menghampiri supir truk itu, yang akhirnya diketahui namanya adalah Pak Anton. Di situ mereka mencoba untuk minta tolong. Nah, tapi Pak Anton ini tidak bisa membantu karena dia mengatakan dia tidak bisa berenang. Akhirnya mereka buru-buru ke kampung untuk meminta bantuan warga. Nah, mendengar teriakan minta tolong ini, seketika warga mengerumuni 4 orang anak ini dan berbondong-bondong menuju Waduk Kardoyo. Sesampainya di waduk itu, kelihatan ada tubuh Novan yang sudah mengambang. Nah, lantas salah satu warga ini langsung nyebur dan membawa tubuh Novan untuk ke tepi. Tubuh Novan memang sudah ditemukan dan diamankan, tapi tidak dengan tubuh Putra dan Iman. Tubuh mereka berdua ini ditemukan saat tim SAR dan pihak polisi sudah ikut membantu. Yang mana ternyata tubuh mereka berdua ini berada di dasar waduk dengan posisi kepala yang tertancap di waduk. Akhirnya ketiga jenazah ini dievakuasi dan dibawa ke kampung. Nah, sesampainya di kampung, terlihat para warga dan keluarga sudah berkumpul di sana. Tapi di tengah suasana sedih ini, tiba-tiba ada seseorang dari kerumunan itu teriak yang merusak suasana. Aku senang bisa membawa 2 orang anak sekaligus. Nah, ternyata ini berasal dari bibinya Putra dan Novan. Kebetulan Putra dan Novan ini masih ada hubungan saudara. Yang anehnya, suara bibinya ini gak seperti biasanya. Suaranya lebih ke suara nenek-nenek dengan sorot matanya yang tajam. Nah, di lain sisi ada salah satu temannya korban yang bernama Aib. Aib ini belum tahu tentang kejadian itu karena dia dan temannya baru pulang latihan renang. Tiba-tiba bibinya Aib ini menghampiri dan bilang kalau Putra tenggelam. Tapi Aib ini masih belum ngeh. Putra siapa, Bi?
Itu loh putra temanmu. Nah, akhirnya bibinya menjelaskan kalau Putra, Novan, dan Iman tenggelam saat memancing di Waduk Kardoyo. Berita ini sempat tersebar luas, bahkan sampai masuk berita online. Tak lama dari kejauhan, Aib melihat motor bapaknya sambil membonceng 3 orang lainnya. Nah, jadi bapaknya ini membonceng sepupunya di depan, terus ibunya, dan satu lagi ada anak laki-laki yang kurang jelas itu siapa. Sesampainya di rumah, ternyata sosok anak laki-laki yang dilihatnya tadi udah gak ada. Tapi pada saat itu, Aib masih berpikir positif. Mungkin dia salah lihat. Lalu dia ngeliat ibunya ini wajahnya tampak sedih banget gitu. Kenapa bu? Ibu gak kuat melihat jenazah mereka bertiga. Ternyata ibu bapaknya Aib ini habis dari rumah para korban. Kemudian maghrib datang dan Aib bersiap-siap untuk sholat. Memang dia ini orangnya lebih peka dibanding orang-orang pada umumnya. Dan bahkan sedikit banyak bisa berkomunikasi dengan hal-hal gaib. Nah, ketika saat mau sholat ini, Aib merasa ada sosok anak laki-laki yang sedang mengawasinya. Lalu dia mulai sholat dan berusaha untuk tetap fokus saat itu. Tapi lama-lama Aib gak kuat. Dia tumbang dan kesurupan setengah sadar. Di situ dia nangis dengan merengek sampai-sampai kedengaran oleh bapaknya yang berada di ruang tamu. Sontak bapaknya Aib ini datang menghampirinya dan terlihat di situ Aib sedang tergeletak di lantai. "Kamu kenapa, Aib?" Nah, tiba-tiba Aib ngomong, "Kek, tolong emput kek. Emput takut ada orang jahat. Emput gak mau mati." Sontak bapaknya Aib ini kaget karena Aib ngomong gak seperti biasanya. Perlahan dia baru paham kalau Aib sedang dirasuki oleh sosok Putra. Karena semasa hidupnya Putra ini sering memanggil bapaknya Aib dengan sebutan Kek dan menyebut dirinya sendiri dengan sebutan Emput. Lalu bapaknya Aib ini bertanya, "Kenapa Emput? Kenapa kok Emput bisa begini?" "Gak tahu Kek, Emput cuma berenang aja. Terus Emput gak ngerasain apa-apa lagi." Nah, setelah ngomong gitu, Aib kembali sadar dan melanjutkan sholatnya. Tak lama kemudian, kakaknya Aib datang dan diceritain tentang kejadian yang dialami oleh Aib. Nah, setelah selesai menceritakan kejadian tadi, Putra kembali merasuki Aib untuk kedua kalinya dan mengatakan kalau dia itu takut. Lalu tak berapa lama Aib sadar kembali. Mereka berbincang untuk berinisiatif mengabarkan tentang hal ini kepada orang tuanya Putra. Di tengah perbincangan itu, Mbak Nur yang masih saudaranya Aib sama suaminya datang. Mereka pada penasaran maksud kedatangan Putra ini apa sebenarnya. Di situ Aib kembali memanggil Putra dengan memejamkan mata sambil membaca-baca doa. Tak lama Putra masuk ke dalam tubuh Aib sambil menangis sesenggukan. Di situ Putra mengatakan kalau dia takut dan meminta tolong karena dia tidak mau mati. Nah, Mbak Nur itu bertanya kepada sosok Putra ini, "Saya kasih tahu Mama sama Ayah ya kalau Emput di sini." "Jangan, Emput takut mereka marah. Emput nyesel udah berenang." Enggak bakal dimarahin kok. Mama sama Ayah sayang sama Emput. Emputnya jangan nangis ya. "Kenapa Emput kok bisa kesini?" "Emput takut. Di sana ada orang jahat yang nungguin Emput." Tak lama Aib kembali sadar dan malam itu sosok Putra masih mengikuti Aib. 2 hari setelah pemakaman Putra, Iman, dan Novan, sosok si Putra ini masih selalu mengikuti Aib dan mengatakan kalau dia takut dan tidak mau mati. Pada malam harinya, Aib yang sudah tidur terbangun karena dia merasa kedinginan.
Nah, saat membuka matanya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat sosok nenek-nenek dengan wajah yang rusak gitu, melayang-layang di hadapannya, seolah-olah mau menyampaikan sesuatu. Refleks si Aib ini berusaha kabur dari kamarnya. Nah, tapi badannya terkunci, nggak bisa bergerak kemana-mana. Di situ Aib berusaha membaca doa hingga akhirnya sosok ini hilang. Nah, dengan posisi seperti itu, Aib menoleh ke arah belakang lemari. Di situ Aib melihat ada sosok putra sedang bersembunyi sambil ketakutan tanpa mengatakan apapun. Mungkin sosok ini orang jahat yang dimaksudkan oleh putra. Keesokan harinya, badan Aib ini terasa sakit dan pegal-pegal. Lantas ibunya Aib ini menyarankan untuk ke rumah Mbak Nur habis maghrib, karena suaminya ini pintar pijet. Setelah maghrib, putra berangkat ke rumah Mbak Nur bersama ayahnya yang akan tahlilan. Aib pun berbincang-bincang tentang hal yang dialaminya. Nah, di situ Mbak Nur pun menyarankan untuk bertemu Bang Indo, yang mana Bang Indo ini adalah seorang indigo yang lumayan paham lah mengenai hal-hal gaib. Singkat cerita, Bang Indo ini dipanggil. Ai pun bercerita tentang apa yang terjadi. Setelah itu, Bang Indo memejamkan mata, mencoba menerawang mengenai masalah ini. Di situ dia menjelaskan kalau sosok ini sebenarnya ngincar anak pertama, sedangkan Novan bukan anak pertama, sehingga hanya dia yang tubuhnya mengambang di permukaan. Saat kejadian itu, mereka bertiga bukan pertama kali ke sana, tapi sudah kedua kali. Dan sosok ini sudah mengincar dari pertama mereka ke sana. Dan maksud putra datang ke Aib untuk meminta pertolongan. Setelah tahlilan, bapaknya Aib memberitahu kalau orang tuanya putra sudah dikabari dan mereka akan datang nanti. Tak lama orang tua si putra ini datang dengan wajah terpukul karena kepergian anaknya. Ternyata orang tua putra ini datang dengan Abah Ali, yang mana Abah Ali ini adalah seorang ahli spiritual yang akan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Lalu Aib menjelaskan semuanya dari awal kejadian. Di situ Abah Ali membenarkan perkataan. Nah, saat Abah Ali menjelaskan, tiba-tiba Aib merasa telinga kirinya terasa panas. Sampai-sampai Aib ini gak fokus dengan Abah Ali. Hingga akhirnya dia menyadari sosok jahat tersebut telah hadir di belakangnya. Sontak Aib ketakutan. "Bah, takut bah." "Jangan takut, lawan Ib, istighfar." Dengan kondisi ketakutan, putra masuk ke dalam tubuh Aib. Di situ si putra hanya menangis. Lantas mamanya putra berinteraksi. "Ini siapa?" "Ini Emput, Emput takut." "Ini Mama Emput." "Ma, Emput nyesel udah berenang di sana. Di sana ada orang jahat. Maafin Emput, Ma. Mama jangan marah ya." "Mama gak marah, Emput. Jangan takut. Mama ada di sini selalu buat doain Emput." Saat itu suasana begitu haru. Terlihat ayahnya Emput ini berusaha untuk menguatkan istrinya yang menangis karena mengetahui kejadian yang menimpa anaknya ini. Tak lama, putra merasa ketakutan, sampai-sampai memeluk mamanya. Ma, ada orang jahat."
Emput takut, Ma. Emput mau diambil orang jahat. Tolongin Emput, Ma. Nah, tak lama si putra ini keluar dari tubuhnya Aib. Tapi setelah itu, Aib malah dirasuki oleh sosok nenek-nenek jahat yang dimaksud oleh putra. Lalu Abah Ali merespon kehadiran sosok ini. Oh, ini yang jahat. Apa maumu? Ketika ditanya seperti itu, sosok ini hanya tertawa dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Sampai pada akhirnya, dia mengangkat tangannya dan menyodorkan 2 jarinya dan tertawa. Seolah-olah dia senang sudah mendapatkan 2 orang sekaligus. Nah, dalam keadaan setengah sadar, dengan mata yang terpejam, Aib merasa dia sedang berada di sebuah bangunan tua lembab di tengah hutan. Nah, tapi di setengah kesadarannya yang lain, dia juga mendengar perkataan Abah Ali. Aku mau ke lokasi tempat kejadian meninggalnya 3 orang anak ini. Lalu Abah Ali keluar rumah dan diikuti oleh kedua orang tuanya putra. Saat itu Ali mencoba membuka matanya, tapi nggak bisa. Ternyata Aib terjebak di dunia gaib itu. Karena sadar dia tidak bisa keluar dari situasi seperti itu, dia berusaha buat mencari putra. Nah, terlihat putra sedang berpegangan di tiang sambil ditarik-tarik oleh nenek jahat itu tadi. Aib sontak panik. Lalu dia membaca doa yang dia bisa. Dan nenek itu malah menoleh ke arah Aib dan bilang, "Jangan ikut campur urusanku." Di sisi lain, Aib juga berkomunikasi dengan bapak dan bibinya. "Pak, Bi, Aib lemas. Tolong." Lalu Aib merasakan keberadaan Bang Indo yang ikut membantunya. Jangan takut dengan sosok yang di sana. Lawan dengan doa. Yakin, Ib, jangan ragu. Di sana Aib mendekati sosok jahat itu dan membaca doa-doa. Tapi dia malah menertawakan si Aib. Akhirnya Aib mengumandangkan azan. Ternyata sosok ini terlihat kesakitan, melemah, dan melepaskan tangan putra. Setelah itu Aib melihat putra pingsan di tempat yang dia sendiri pun gak bisa menjelaskan. Nah, si Aib ini berusaha kabur. Ternyata nenek yang tadi ikut mengejarnya dan terlihat banyak sekali pasukan yang mengejarnya. Bahkan ada yang membawa keranda yang menandakan bahwa Aib harus mati di tempat itu. Lalu Aib terus lari sampai dia nemuin suatu tempat yang di sana itu banyak sekali anak-anak kecil yang sepertinya adalah korban dari nenek jahat itu. Tapi di sana Aib tidak menemukan Novan dan Iman. Nah, setelah dari situ Aib terus lari kan, tapi ternyata Aib kembali ke tempat bangunan di awal tadi. Di tengah kepanikan itu, si Aib mendengar bisikan Bang Indo. Ib, tenangkan dirimu. Abang yakin kamu bisa. Terus berdoa dan beristighfar sekuat-kuatnya ke arah mereka. Setelah mendengar Bang Indo ini, si Aib langsung adzan dengan suara yang lantang. Sontak nenek jahat dengan pasukannya terlihat kesakitan dan melemah. Nah, kesempatan ini digunakan Aib untuk kabur dari sana. Tapi dia malah bingung karena semuanya terlihat gelap.
dan dia nggak bisa ngeliat apa-apa. Sampai akhirnya dia ngelihat di antara kegelapan ada sebuah cahaya terang dan segera menghampiri. Ternyata itu adalah upaya Bang Indo untuk menolong Aib keluar dari sana. Singkat cerita, keesokan paginya Aib jatuh pingsan dan dirawat di rumah sakit karena energinya habis dengan kejadian tadi malam. Nah, semenjak kejadian itu, gangguan nenek jahat itu menghilang. Dan sampai cerita ini diceritakan, sosok Putra sesekali masih mendatangi Aib, baik dalam mimpi ataupun kesehariannya. Untuk teman-teman yang penasaran dengan keberadaan Novan dan Iman, sebenarnya dari awal Aib sudah menanyakan ini kepada Putra. Cuma Putra menjawab kalau dia ingin sekali bertemu dengan mereka berdua, tapi tidak bisa. Yuk kita luangkan waktunya sebentar buat mengirimkan Al-Fatihah untuk para korban, yaitu Putra, Novan, dan Iman. Semoga mereka tenang di sana. Demikianlah kisah kali ini. Bagi teman-teman yang punya kisah horor dan mau dibikinin video dengan gambar-gambar epik dari goresan kelam, langsung kirim ke email kami. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara biasanya. Ya udah, sehat-sehat ya kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. And bye.